Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih dipertemukan di kajian mingguan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutan yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Untuk kajian hari ini akan membahas mengenai manajemen pintu rezeki yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Anang Mubarak yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Dan untuk selanjutnya untuk Ustaz sebelumnya mari kita lafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk Ustaz Anang Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil amma ba'du. Baik ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, kita memohon ampun kepadanya, juga kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap godaan yang akan menggoda kelurusan iman, kelurusan tauhid, kelurusan akhlak, kelurusan ibadah kita semuanya. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan waktu yang ada, dengan berapa? 20 menit lagi ya? Hah? Konsisten ya? Mau 1 jam, berarti selesai jam 2. Baik, kita lihat ya. Sebelum kita mulai, sahabat sekalian, tema kita adalah MPR ya, manajemen pintu rezeki. Baik, MPR ini salah satu subjudul di buku anak. Ada yang sudah lihat bukunya? Bukunya enggak? Ada yang sudah punya bukunya? Belum. Hah? Kok gini hari belum punya, gimana sih? Ini wajib punya sebelum pulang ya. Ini di buku saya, ini di bab bab kedua atau bab ketiga ya, nanti bisa dibuka. Sebelum kita mulai, saya mau ngajak sesuatu dulu nih. Boleh sesuatu? Boleh? Boleh ya, semuanya ikut ya. Semua ikut. Baik, nanti mudah-mudahan Allah izinkan, Allah berikan taufik kepada saya akan mencoba menebak apa yang ada di benak teman-teman semua. Boleh ya? Ini bukan sihir, bukan magic, bukan sulap, bukan apapun, tapi ini sekedar permainan ya. Mari kita ambil pelajarannya. Baik, kita mulai semuanya permainan ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gak boleh berbicara kecuali yang saya minta. Siap ya? Baik, tolong temukan sebuah angka di kepala. Angka yang spesial, yang tidak akan pernah terlupakan. Mungkin ada nilai sejarahnya yang tidak akan hilang di ingatan. Sudah semua? Kalau angka tersebut jangan dikasih tahu saya, jangan dikasih tahu teman-teman yang lain. Rahasia, nanti saya tebak. Sudah? Sudah? Oke, pandangan tertuju ke depan semua. Biar sama-sama satu arah gitu ya, satu emosi. Baik, angkanya mau dirubah dulu atau mau lanjut? Lanjut. Mau dirubah, ada yang mau dirubah? Yang dirubah berarti pelan-pelan. Jawabannya bisa beda nih. Baik, saya akan masukkan ke sebuah rumus. Tolong ikuti ya. Angka tersebut tolong kalikan 2. Sudah? Yang sudah katakan sudah, yang belum katakan belum. Biar tahu mana yang bingung, mana yang salah. Sudah? Sudah. Oke, dikali berapa tadi? 2. Kali 2. Dapat hasil dong? Iya.
Hasilnya tolong tambah dengan 9. Sudah? Yang sudah katakan sudah, yang belum katakan belum, biar ketahuan mana yang bingung, mana yang salah. Sudah? Oke. Ditambah berapa tadi? 9. Tambah 9. Setelah ditambah 9 dapat hasil. Hasilnya tolong kurangi 3. Sudah? Oke, dapat hasil? Setelah dikurangi 3, hasilnya tolong dibagi 2. Sudah? Benar nih? Gak salah nih? Setelah dibagi 2, hasilnya tolong kurangi dengan angka pertama yang ada di kepala. Setelah dibagi 2, hasilnya dikurangi dengan angka pertama yang ada di kepala. Sudah? Sudah? Baik, jangan kasih tahu Ana, jangan kasih tahu teman sebelah. Boleh Ana tebak? Boleh? Dan ini menjadi pembahasan kita hari ini. Semoga Allah berikan taufik. Tahu taufik itu apa arti? Sering mendengar kata taufik. Apa arti taufik? Bukan taufik itu, bukan taufik apa? Taufik sebelah sudah gak ada. Taufik Hidayat, pemain apa? Baik, at-taufik. Apa arti taufik? Apa beda dengan hidayah? Hidayah apa artinya? Hidayah itu petunjuk, hudan, petunjuk, arah. Kalau taufik, akar kata taufik itu adalah ada 3 huruf. Waw, fa, dan kof. Waw, fa, dan kof. Ada berapa? 3, dan jawabannya 3. Betul gak? Jawabannya 3 kan? Siapa yang jawabannya 3 angkat tangan? Yang gak angkat tangan berarti bukan angka 3. Saya ingin tahu dulu mana yang benar. Saya yang salah atau Bapak Ibu yang salah? Siapa yang jawabannya 3? Jawaban hasilnya. Hah? Ya hasil akhirnya. Hasil akhir. Tapi angka saya nggak ditebak. Bukan angka pertama. Yang jelas saya mau masukin rumus ya. Baik, siapa yang jawabannya 3 angkat tangan? Biar tahu dulu mana yang benar, mana yang salah. Benar ya? Yang gak angkat tangan berarti gak ikut ya? Baru datang, baik. Baik, kenapa jawabannya 3? Kenapa Anda bisa menebak? Karena dari rumusnya. Nah, yang hebat adalah bukan jawabannya itu. Ya, rumus. Betul ya, yang hebat adalah rumusnya. Apa istilahnya? Pola atau rumus atau apa bahasa Sundanya? Paten ya? Paten, apa paten? Pola, paten, rumus. Betul ya? Baik, berapapun angka pertama yang dibayangkan oleh Bapak Ibu, ketika dimasukin rumus, hasilnya Rumus. Hasilnya 3. Hasilnya berapa? 3. Betul ya? Baik, Anda ingin tahu angka berapa tadi angka pertama? Angka pertamanya 7. 7. Woi, mantap. Berapa? 7 juga. Ini janjian bukan nih? 7. Berapa? 23. Beda baru. 1. 7 semua ini kayaknya. Ikutan nggak? 5. Berapa Mbak? 22. 9. Nggak ikut. Baik. Ayo, ada yang 7 berapa orang? Ada yang 1, 25, 22, 2 berapa tadi? 5, ada yang 7, ada yang 1. Baik. Berapapun angka pertamanya, yang jelas ketika dimasukin pola, pattern, rumus, hasilnya 3. Betul ya? Nah, apa makna dari dibalik pelajaran atau dibalik permainan ini? Kira-kira apa kira-kira? Ya begitu gitu ya. Output. Kenapa? Tujuan akhir. Tujuan akhir ya. Tas satu tujuan akhir ya. Tujuan akhir. Tujuan akhir. Apa lagi? Pelajaran apa dari permainan tadi? Dari berbagai macam angka pertama yang berbeda itu, kenapa ketika dimasukin rumus kok hasilnya sama? Kenapa? Apa pelajarannya? Rumusnya itu ya. Kok jadi bingung begini? Memang kalau siang begini ya. Kalau ada pertanyaan sulit dijawab gitu ya. Baik, pelajaran pertama apa? Tadi jelas tujuan ya. Yang kedua apa? Hasil akhir ya. Orientasi pada hasil akhir gitu ya. Pada tujuan nih, pada goal ya, betul ya? Pada goal, target, hasil akhir ya, seperti itu. Baik. Pelajaran berikutnya adalah bahwa ternyata segala sesuatu itu kalau polanya tepat, hasilnya tepat.
Kalau polanya salah, hasilnya salah. Berarti adalah hidup ini berpola sebenarnya. Betul ya? Hidup ini berpola, berpattern, berumus. Ini sunatullah, ini hukum alam, ini hukum Allah, hukum langit. Ini hukum Quran, hukum hadis. Bahwa segala sesuatu punya polanya. Orang ahli surga ada polanya gak? Ada. Ahli neraka ada polanya gak? Ada. Kalau mau masuk surga, harus melakukan pola siapa? Pola ahli surga. Ahli surga. Jangan melakukan pola ahli neraka. Kalau mau masuk surga, melakukan pola ahli neraka, masuk mana? Masuk neraka. Mau masuk neraka, ngelakuin ahli surga, masuk mana? Ahli surga. Ada yang mau masuk neraka di sini kan nggak mau? Mau masuk surga? Mau? Pertanyaannya, sudahkah mengikuti pola ahli surga? Insya Allah. Bagaimana pola ahli surga? Ini bertanya ini. Bertanya, saya tanya ini, Masya Allah. Interaktif ini. Bagaimana pola ahli surga itu? Dari mana kita tahu? Referensinya adalah tentunya adalah Al-Quran dan atau As-Sunnah. Kita tahu polanya dari Quran dan hadis. Ini adalah pola yang tepat kalau mau menjadi ahli surga. Orang sukses ada polanya gak? Orang sukses ada polanya gak? Orang gak sukses, orang bangkrut, miskin, pecundang ada polanya gak? Oke. Orang yang cepat menikah ada polanya gak? Orang yang berlambat-lambat nikah ada polanya gak? Ada. Ya toh? Ada yang di sini ada yang belum nikah? Berarti polanya belum tepat. Atau mencari pola. Masih nyari-nyari. Terlalu mencari pola. Nggak kembali ke Al-Quran dan hadis. Betul ya? Akhirnya apa yang terjadi? Lama nikahnya, pilih-pilih. Satu. Yang kedua adalah, kayaknya aku belum siap deh. Betul ya? Biasanya apa alasannya? Belum mapan, ekonomi. Betul ya? Padahal rumus nikah itu rumus Allah. Bukan rumus manusia. Betul ya? Jodoh, rizki, urusan siapa? Allah. Urusan Allah. Nah, yang kita bahas adalah MPR. Apa MPR? Manajemen pintu rizki. Baik. Kita lupa kembali ke sini dulu. Apa arti taufik tadi? Dari akar kata bahasa Arab wau, fa dan qaf. Wafaqo. Dari sini lahirlah kata-kata, pernah mendengar kata-kata al-muttafaq gak? Atau muttafaq alaih? Muttafaq alaih. Itu dalam istilah hadis. Apa artinya muttafaq? Ini mengingatkan lagi pelajaran dulu, kayaknya pernah ingat ya. Muttafaq itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, kesepakatan dua orang ulama besar hadis, Al-Bukhari wal Muslim. Dua orang ulama hadis yang besar itu bersepakat, hadisnya disampaikan oleh Bukhari, disampaikan oleh Muslim, maka ketika dua orang itu bersepakat disebut hadisnya apa? Muttafaq alaih. Ini adalah kualitas hadis yang tertinggi. Muttafaq alaih. Yang kedua baru Bukhari, yang ketiga baru Muslim. Baik, ini adalah muttafaq alaih. Dari kata-kata waw, fa, qaf. Ada istilah ittifaq. Pernah mendengar kata ittifaq? Ittifaq. Ittifaq ulama. Apa artinya? Persetujuan. Ittifaq ini adalah ada istilah jumhur ulama. Pernah mendengar ya? Ittifaq ulama berarti kesepakatan para ulama, kesepakatan jumhur ulama terhadap suatu keputusan atau istinbat hukum terhadap suatu masalah. Itu ittifaq. Nah, kalau begitu taufik apa artinya? Muttafaq adalah hadis yang disepakati oleh dua orang. Ittifaq adalah kesepakatan banyak orang. Kalau begitu taufik apa? Taufik sering mengatakan Bapak Ibu dengan rahmat, dengan hidayah dan taufik Allah, betul ya? Billahi taufik wal hidayah. Petunjuk. Apa bedanya dengan hidayah kalau begitu? Hidayah dari Allah, taufik. Teman. Taufik. Dua-duanya dari Allah nih. Hidayah, hudan, petunjuk. Kalau taufik adalah kesesuaian. Menurut bahasa wafaqah, kesesuaian. Apa taufik? Kesesuaian antara kemauan manusia dengan kehendak Allah, itu adalah taufik. Ini datangnya dari Allah. Kesesuaian. Kita mau A, Allah kasih A. Itu namanya apa? Taufik.
Kita mau datang ke sini, Allah berkehendak kita datang ke sini, itu taufik. Kita mau ke sini, Allah tidak berkehendak, jadi gak datang ke sini. Berarti bukan taufik atau tidak diberikan taufik, tidak diberikan kesesuaian antara kemauannya dengan kehendak Allah. Bisa dipahami? Namun ada pertanyaan, kalau kita mau B, Allah kasih, kita mau A, Allah kasih B. Taufik bukan? Lihat dulu tuh. Lihat dulu gitu ya. Baik, kita maunya A, Allah kasih B, taufik bukan? Oh, takdir. Apalagi mana takdir, beda lagi nanti. Takdir ya. Takdir itu dari kata apa? Kudrah. Apa kudrah? Kehendak, kekuasaan Allah. Baik. Nah, taufik itu tadi kesesuaian antara kemauan manusia dengan kehendak Allah. Tapi belum titik nih, masih koma. Jika kita mau A, Allah kasih B, makanya taufik bukan? Taufik. Kenapa? Karena semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Bisa jadi menurut kita A itu benar, baik. Baik, tapi menurut Allah tidak baik, maka Allah ganti dengan B, dan B itu terbaik dari Allah, maka itu apa? Taufik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat itu ada ayat lagi. Asa antakrahu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Kebalik. Asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Takrah dengan syarrah, tuhib dengan takrah dengan khair. Kalau tuhib dengan syarrah. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal baik dari Allah, menurut Allah. Bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal tidak baik. Berarti ketika ada dua kemauan, antara kemauan kita dengan kemauan Allah, mana yang diutamakan? Antara kemauan kita mau A, ada kemauan kita dan ada kemauan Allah, mana yang harus didahulukan? Mana harus diutamakan? Mana yang harus yang diprioritaskan? Kemauan Allah. Bisa difahami? Namun sayang hari ini banyak manusia yang mendahulukan kemauan manusia, kemauan diri sendiri, sehingga mengenyampingkan kemauan Allah. Jadi orang beriman itu tidak bertanya apa maunya saya, tapi apa maunya Allah kepada saya. Bukan apa tujuan hidup saya, tapi apa tujuan Allah menghidupkan saya. Sehingga kalau berbicara masalah personal development, ketika kita bicara dulu masalah AMT, masalah personal building, tentang tujuan, visi, misi, betul ya? Kurang tepat kalau ada trainer mengatakan, tolong rumuskan visi misimu, visi misi hidupmu, apa tujuan hidupmu. Kita korek-korek, kita cari-cari, membuat sendiri. Padahal visi misi tujuan hidup sudah given. Apa given? Sudah? Bulletin, melekat. Given, udah dari sononya, udah given. Apa given? Udah melekat, udah dari sononya begitu. Tujuan hidup udah jelas, tujuan visi hidup sudah jelas, misi hidup sudah jelas, betul ya? Ketika kita merumuskan visi misi tujuan hidup di luar visi misi tujuan hidup besar yang Allah telah takdirkan, yang Allah telah maui kepada kita, maka banyak orang yang bermasalah, banyak hidup yang bermasalah. Ini satu, ini baru mukadimah nih. Bawa masuk ke babak belum. Ini baru pemanasan. Baru bahas masalah apa? Taufik. Kesesuaian antara kemauan kita manusia bertemu dengan kehendak Allah. Namun jika kemauan kita tidak sesuai dengan kemauan Allah, atau kita mau A, Allah kasih B, maka kita harus memprioritaskan kehendak atau kemauan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu. Mohon maaf. Dimaafin nggak? Maafin ya. Biar urusan beres deh. Dimaafin ya.
Baik, kalau ada pertanyaan, hidup di dunia ini harus seimbang dunia akhirat atau harus fokus pada akhirat? Ini pernah dibahas dulu ya? Waktu ada kesini. Anda pernah kesini sekali kalau nggak salah. Pernah dibahas belum? Belum. Ustaz-ustaz lain sering bahas ya. Baik, sekarang kita coba, saya ingin mendengar lagi. Mana yang tepat, apakah hidup di dunia harus seimbang dunia akhirat atau harus fokus kepada akhirat? Seimbang atau fokus? Kita polling yuk. Siapa yang berpendapat bahwa hidup ini harus seimbang dunia akhirat, angkat tangan. Jangan golput. MUI sudah mengharapkan golput. Pilih satu dan antara dua. Siapa yang berpendapat hidup ini harus seimbang dunia akhirat, angkat tangan. Yuk, polling. Kamera, lihat tangan siapa. Yuk, yang tinggi dong. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perempuan semuanya. Laki-laki hampir 70%. Siapa yang berpendapat hidup ini harus fokus pada akhirat? 1, 2, 3. 3 orang ya? 3 orang ya? Tiga-tiganya berjenggot kayaknya nih. Baik, kalian sepakat karena jenggotnya? Insya Allah sepakat karena Allah. Sepakat ya? Mana kira-kira yang tepat? Seimbang dunia akhirat atau fokus pada akhirat? Seimbang. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Saya harus belajar lagi. Ngambil tengah-tengah. Tengah-tengah yang mana nih? Maksiat. Enggak lebih enggak kurang. Baik, yang berpendapat seimbang dunia akhirat biasanya dalilnya apa? Berjuang untuk dunia. Ya, itu dalil pokok pertama yang sering diungkapkan, yang sering didakwahkan, sering disiarkan. Padahal itu hadis bukan? Mengajar dunia untuk Itu bukan hadis. Kalau hadis itu hadis maudhu. Lebih tepatnya itu adalah asar sahabat. Kalau gak salah Ali bin Abi Thalib mengungkapkan seperti itu, atau Umar. Ada lagi? Dalilnya apa dalilnya? Ini kita sedang ingin merujuk kepada kehendak Allah nih, atau kemauan Allah. Harus iman dunia akhirat atau fokus pada akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa? Ayat keberapa? Lupa. Surat 2 ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Coba kita bedah. Wa minhum, sebagian mereka, may yaqulu, ada yang berdoa, ada yang meminta, ada yang berkata, ada yang bertujuan, ada yang bertarget, ada yang punya harapan hidup adalah atina fid dunya hasanah. Apa atina? Atayati. keselamatan. Atayati itu dalam bahasanya adalah sebenarnya adalah datang. Datang. Untuk mendatangkan berarti adalah punya tujuan gitu ya. Untuk mendapatkan kebaikan dunia. Hasanah kan? Betul ya? Hasanah itu kebaikan. Betul ya? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat. Kalau ayat itu titik di sini berarti seimbang. Kita minta hasanah di dunia 1 dan hasanah di akhirat 2. Betul kan? Tapi ayat itu masih lanjutannya. Apa lanjutannya? Wa qina adzabannar. Apa artinya? Diselamatkan dari api neraka. Berarti minta kebaikan akhirat berapa? 2 atau 1? 2 atau 1? Satu paket. Enggak. Kalau satu paket gak usah ada wa qina adzabannar. Satu paket. Kenapa beda? Emang beda. Kita minta kebaikan dunia berapa tadi? 1. Untuk kebaikan akhirat? 2. Kebaikan akhirat berapa tadi? 2. 2. Pertama hasanah akhirat, yang kedua qina adzabannar. Berarti berapa? 2. 1 berbanding 2 seimbang enggak? Tidak. Mau berubah pikiran? Jeng. Silakan aja. Tapi saya ungkapin yang insya Allah sesuai dengan apa yang saya pelajari. Baik, kita logika ambil. Walaupun Quran nggak boleh dilogikakan. Kebenaran. Baik, Bapak Ibu, disebut seimbang. Jika ada papan tolakan, saya ada sebilah papan. Bagaimana disebut seimbang? Apakah papannya itu rata ketika ditolak ke papan tolakan ini, atau miring, mereng? Disebut seimbang apa? Tegak lurus ya? Betul ya? Baik. Ini beban A, ini beban B. Biar seimbang gimana? Itu dari tengah-tengah. Taruh di tengah-tengah. Betul ya? Kutub A, kutub
Nah, kalau nggak datar, nggak rata, dia agak miring sebelah, disebut seimbang nggak? Baik, mari kita renungkan. Hidup di dunia itu selamanya abadi atau sementara? Sedangkan di akhirat? Berarti seimbang nggak? Tidak. Mana yang paling hakiki, hidup di dunia atau hidup di akhirat? Berarti seimbang nggak? Dari segi durasi waktu, mana yang paling lama? Akhirat. Dari segi kehakikian, kebenaran, mana kehidupan yang lebih benar? Akhirat. Kalau begitu seimbang nggak? Tidak. Masih berpendapat sebagai dunia akhirat. Dulu pendapasan juga begitu sebagai dunia akhirat. Tapi ketika dia bedah, ternyata ya harus diluruskan. Kenapa? Karena ada implikasi. Apa implikasi? Ada efek samping terhadap pemahaman seimbang dunia akhirat. Yuk kita lihat lagi surat Al-Qasas. Ayat kalau nggak salah ayat 77. Nah, dicari ya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi apa wabtagi? Carilah, kejarlah. Cari, kejar, bangkit, bangun, raihlah untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa, dan jangan lupa ya kebaikan dunia. Mana yang lebih menggunakan kata-kata aktif untuk mencari kebaikan dunia atau akhirat? Akhirat. Kalau untuk dunia, Jangan lupa. pasif kan? Pasif. Mana lebih aktif? Cari untuk akhirat. Oke? Penekanan yang paling lebih kuat adalah aktif atau pasif? Memukul. Aktif ya? Dipukul. Nah. Dipukul akibat. Memukul sebabnya. Mana yang paling mantap? Nah, Bapak Ibu, setelah itu saya akhirnya merubah paradigma itu. Kenapa? Ada implikasi. Total implikasinya apa? Ketika pemahaman seimbang dunia akhirat. Ketika ada satu waktu, dua kepentingan. Kemauan kita, kemauan Allah. Mana yang diutamakan? Harusnya ketemuan Allah, harusnya. Tapi karena prinsipnya seimbang dunia akhirat, apa yang dilakukan? Jam 12 siang, waktu apa nih? Makan siang, istirahat, dan sholat duhur. Kebanyakan manusia nggak di sini. Walaupun di sini cuma 3 orang berjamaah. Mestinya orang beriman itu ketika ada satu waktu, dua kepentingan, dua kemauan Allah, kemauan kita, kira-kira mana yang diutamakan? Tapi kenyataannya sholat dulu atau sholat dulu baru makan, atau makan dulu baru sholat? Kebanyakan orang apa? Makan dulu. Alasannya apa? Biar kusuk satu. Fokus makan dulu. Sholat dulu tadi kan. Oke, saya belum dapat referensi betul apakah sunnah dari Nabi seperti itu. Yang jelas adalah kata Nabi, kata Nabi kepada kita apa? Tahukah amal yang paling afdol di hadapan Allah dan Rasulnya? Apa? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Ini dalil yang jelas. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Baik, mari kita lihat. Ini nggak usah diperdebatin. Kita hayati, kita sadari, kita lakukan aja. Sepakat ya? Sepakat? Baik, saya bilang tadi. Oke. Alasan orang. Weh, sholat yuk. Enggak, makan dulu. Kenapa? Daripada sholat gak khusyuk, gara-gara mikirin, itu alasan. Betul ya? Sepakat gak? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ketika orang beriman punya alasan untuk mengenyampingkan kepentingan akhirat, maka Allah akan berikan musibah. Apa musibahnya? Musibahnya Allah akan berikan alasan-alasan berikutnya sehingga kepentingan akhirat terlupakan. Alasan itu apa? Kenapa tidak sholat duluan? Daripada sholat gak khusyuk, gara-gara mikirin makan, alasan satu. Baik, setelah makan kenyang, diajak sholat, langsung sholat gak? Langsung sholat gak? Langsung sholat? Enggak, biar turun dulu dong, masih begah. Betul ya? Masih begah. Nanti gak bisa ruku saya ini. Masih di sini, betul? Alasan dua tuh. Betul gak? Ketika masih begah, dia cari tempat yang panas atau cari tempat yang adem? Oke, cari tempat adem kan? Akhirnya ngapain? Sebelumnya celepus. Karena bebulut asem banget ya. Wah, kayaknya enak deh, celepus. Kayak alasan ketiga, alasan keempat. Baik, angin cepat-cepat, perut kenyang. Enaknya ngapain tuh? Ngantuk. Alasan kelima, betul? Alasan ketujuh, dia pasti tanya,
Mana si bos manggil? Kemana si Nanang? Biasa bos, di belakang. Bangunin. Saya ada pesan. Ikuti perintah bos atau langsung sholat? Perintah bos. Kenapa? Takut. Kayak alasan ketujuh. Baik ya. Kata si bos, nah nih ada tugas. Kerjakan sekarang juga. Ngerjain atau langsung sholat? Alasan ke-8. Pas dikerjain ternyata agak sulit. Akhirnya waktu duhur habis. Pulang. 14 lah. Asal. Dijamah. Walaupun boleh memang jamah, tapi betul ya? Baik, ini yang terjadi. Dari pemahaman seimbang dunia akhirat ada implikasi yang dahsyat. Ada implikasi yang dahsyat. Ini baru satu contohnya nih. Real gak tuh? Real gak? Real. Real ya? Lihat aja. Kapan? Ini jadi gak nyampe ke sini nih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Baik, ini pembahasan tentang taufik ya. Baik. Kita kapan motivasi spirit keimanan sedang memuncak? Bulan apa? Ramadan. Saat Ramadan. Betul ya? Baik. Yang diwajibin iftarnya atau makan besarnya? Yang disunahkan cepat-cepat Iftar. Iftar. membatalkan buka puasa atau makan besarnya? Oke, setelah iftar dengan seteguk air atau 3 kurma gitu ya. Betul ya? Kebanyakan orang langsung sholat baru makan besar atau makan besar dulu baru sholat. Makan besar dulu baru sholat. Ganjil dulu lah ibaratnya. Ganjal dulu ngapa ya? Udah seharian udah berjuang, bebas orang sebebas-bebasnya. Betul ya? Sebebas. Padahal kata Rasul apa? Ketika saat engkau berbuka maka ada dua yang ada ar-raja al-khauf, betul? Ar-raja meminta ya Allah terima amal dan ada al-khauf. Bisa jadi ada kekhawatiran gak diterima, betul? Karena bisa jadi pahala ibadah kita terhapus oleh dosa sosial. Nanti di buku bab keempat itu ada 9 masalah, ada 9 kesimpulan. Dosa ritual versus dosa sosial. Nanti kita bahas. Kalau berkenan bulan depan atau bulan Ramadan nanti. Jadi kita udah banyak nih pahala, merasa banyak pahala, tapi itu semua bisa hilang dengan hanya dosa sosial. Contohnya apa dosa sosial? Lalai dalam bekerja itu. Nanti kita bahas bab berikutnya. Kita sedang bahas apa? Multi efek dari pemahaman, persepsi, paradigma seimbang dunia akhirat. Seperti itulah kira-kira. Baik, contoh lagi. Bu, ikut ini enggak? Arisan enggak, Bu? Ikut ya. Kita sholat Jumat ya. Suka ada apa tuh yang di depan lewat kita? Tromol, cancel. Betul ya? Yuk nanti kita praktekin ya. Jika di saku kita, di dompet kita ada uang warna merah, warna biru, sama warna abu-abu. Warna merah apa berapa? 100. Warna biru 50. Warna abu-abu 200. Kenceng lewat, mana yang dimasukin? 2000. Mana yang dimasukin? Kebiasaan nggak di sini. Yang biru. Bener nih. Bener nih. Mestinya. Tengah-tengah. Tapi mohon maaf. Ini kebiasaan umat Islam di Indonesia. Yang dimasukin ketika cek lewat yang paling besar, yang paling sedang atau yang paling kecil? Yang paling kecil. Rata-rata. Hampir 95% rata-rata. Bukan rata-rata 90% ya. Kebanyakan yang paling kecil. Kenapa? Masalah dunia sayang dong. Perhitungan. Oke, ikhlas gak masukin ke Cancer 2000? Ikhlas. Oke, kalau ikhlas, cara ngambilnya gimana? Kalau ikhlas, ambil cemplung. Tapi ada yang begini. Wih. Betul kan? Kenapa kira-kira? Hari. Yang mana dulu nih? Takut salah masukin, udah gak ikhlas tuh. Kalau ada takut salah masukin. Oke, pura-pura udah masukin, pura-pura. Di benaknya masih ada uang 100.000. Oke, abis ngaji makan. Masih punya 100.000 kan? Makan seenaknya, nama lagi. Pas mau bayar, astagfirullahaladzim. Yang merah gak ada, yang ada abu-abu. Nyesel gak? Enggak mau marpuat. Balik lagi. Kalau nyesel, gak ikhlas. Kembalian. Saya mau kasih 50.000. Ini yang terjadi. Betul ya? Betul ya? Nah, ini yang terjadi. Seimbang dengan akhirat. Contoh lagi, mohon maaf bagi para bujangan. Kenapa engkau berlama-lama untuk menikah? Kenapa suka menjomblo? Kalau banyak perhitungan, berarti pemahamannya seimbang dengan akhirat tuh. Implikasinya banyak banget.
banyak banget. Baik, mari istighfar dulu kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, oke, kita praktek lagi yuk. Yuk, posisi duduk yang tegap. Kita praktek. Oke, duduk saja, menghadap ke saya. Oke, menghadap ke saya. Mau di pojok berarti dia menghadap ke saya. Angkat tangan kanan. Yuk, praktek semua. Yang punya tangan kanan aja, yang nggak punya nggak usah ngangkat. Oke, tangan kanannya dibuka. Ini menghadap ke saya. Oke, Bu menghadap ke saya, Bu. Menghadap ke saya. Jadi, oke, ininya menghadap ke saya. Kayak dimanapun posisi menghadap ke saya. Oke. Kayak mata kita. Oke, menghadap ke saya juga. Oke, yuk, angkat. Oke, di tengah-tengah antara Bapak Ibu dan saya. Berarti ini tangannya di antara ya. Oke. Sudah? Oke, jangan begini. Saya begini. Oke. Sekarang fokus pandangannya ke tangan Bapak Ibu. Fokus aja, lihat. Fokus, lihat. Jelas gak kelihatan? Jelas. Oke. Sambil tetap pandangan fokus ke tangan. Lihat. Saya kelihatan jelas atau remeng-remeng? Oke. Tangan. Fokus ke tangan. Jelas ke tangannya? Coba. Fokus ke tangan. Pandangannya. Lihat saya. Tapi fokus ke tangan. Melihat saya abu-abu gak? Remeng-remeng gak? Jelas gak? Oke. Sekarang lihat ke saya. Fokus ke saya. Tangannya jangan berubah tangannya. Fokus ke saya. Saya kelihatan jelas gak? Jelas. Fokus ke saya pandangan, tangannya remeng-remeng gak kelihatan? Remeng-remeng. Konsentrasi. Lihat ke tangan. Fokus ke tangan. Tangannya jelas kelihatan? Ketika fokus pandangan ke tangan, lihat saya remeng-remeng gak? Sekarang fokus ke saya. Fokus ke saya. Fokus ke saya. Pandangan fokus ke saya. Ketika fokus ke saya, lihat tangan remeng-remeng gak? Remang-remang. Iya. Apa pelajarannya? Fokus. Apa pelajarannya? Ketika kita fokus pada satu hal, kita sedang melupakan sebenarnya atau meremeng-remengkan. Apa meremeng-remengkan? Mengaburkan yang lain. Bisa dipahami? Understand? Understand? Fahim tum? Fahim tum? Ini bahasa Arab. Apakah Bapak Ibu faham? Sekalian panggil bahasa Arab aja deh kalau gitu. Fahim? Fahim? Tuh, jawabannya apa? Fahimna. Fahim tuh? Nyaho tuh? Ngertos tuh? Kursus bahasa Arab sekali ya. Baik, sahabat sekalian, fokus itu tidak bisa mendua. Fokus itu tidak bisa mendua, betul ya? Disebut fokus apa? Pada satu. Ketika kita, nih ibarat tangan ini adalah dunia kita, saya ibarat tujuan akhirat. Ketika kita fokus pada tangan, akhirat kabur. Tapi ketika fokus pada akhirat, dunia tidak akan hilang. Bisa dipahami? Makanya pantas Allah mengatakan dunia itu mata al-ghurur, seperti fata morgana. Seperti itu kira-kira. Jangan dijadiin fokus. Fokus pada akhirat, maka dunia dapat. Itu kata Allah dalam surat tadi apa? Al-Qasas 77 tadi. Fokus pada akhirat, dunia dapat. Tapi kalau fokus pada dunia, seringkali kebanyakan Lupa akhirat. lupa pada ini kebanyakan yang menjangkiti, mohon maaf, yang sekarang, yang dulu ngajar, yang dulu ceramah-ceramah sekarang masuk menjadi di lingkaran pusat kekuasaan, banyak yang lupa gak? Banyak yang lupa diri gak? Itu. Bapak Ibu pernah tahu cerita Qarun di dalam Quran? Lagi miskin dia berdoa kan? Ya Allah, berikan ke aku harta, aku tidak mau miskin lagi. Kalau engkau berikan harta, aku akan begini. Kayak alokasi harta sebanyak-banyaknya. Sampai saking banyaknya, itu kunci apa? Kunci berangkasnya harus digotong oleh 12 orang. Saking gue udah beratnya, gimana berangkasnya, gimana hartanya. Tapi karena dengan harta dia sombong. Akhirnya dengan sombong diapain? Ditenggelamkan. Maka seringkali kalau kita lagi koreh-koreh, ada harta, sebenarnya harta korun artinya, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini baru mukadimah, tapi waktu mau habis. Nggak nyampe ke MPR nih. Nggak apa ya? Ada pelajaran? Ada pelajaran? Kesimpulannya fokus pada akhirat atau seimbang dunia akhirat? Fokus pada akhirat. Ketika berbicara fokus pada akhirat, kita bukan sedang mengharamkan dunia, bukan sedang melupakan, memusuhi, dan mengerditkan dunia, bukan. Tapi kita akan meluruskan pemahaman, ketika kita fokus pada akhirat, maka dunia dapat. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan orang tua,
tanamlah padi maka rumput akan tumbuh. Tapi jangan harap kalau menanam rumput padi akan tumbuh. Apa maknanya? Apa maknanya? Itu tidak sekonyong-konyongnya mengeluarkan kata-kata itu kalau tidak ada maknanya, betul gak? Fokus. Apa namanya tadi? Tanam padi, tumbuh rumput. Rumput ini efek atau tujuan utama? Efek. Oke. Kalau tanam rumput, padi tumbuh gak? Enggak. Artinya apa? Kalau dihubungkan dengan tadi. Kalau kita fokus pada akhirat, dunia dapat gak? Dapat. Kalau fokus pada dunia, seringkali akhirat tidak dapat atau terlupakan. Sepakat ya sahabat? Sepakat ya? Ini yang perlu kita luruskan. Baik, ada yang mau apa namanya? Mau mengubah apa? Prinsip yang tadi, paradigma tadi, atau ada yang tetap seimbang dunia akhirat? Ada yang merubah? Fokus sekarang? Fokus sekarang? Kata Allah, dunia mah gak perlu dikhawatirin. Gak perlu dikhawatirin. Walatan sana si baka. Gak usah dikhawatirin. Aku kasih. Dan sebenarnya kamu gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot turun air hujan dari langit. Gak usah repot-repot memberikan oksigen. Gak usah repot-repot bertekan jantung, betul ya? Betul, mengalirkan darah. Gak usah repot-repot menerima siang dan malam. Biar aku yang repot. Itu semua untuk melayani kamu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semua diciptakan untuk melayani kita semua. Nah, ini baru masuk ke sini. Semua tercipta untuk kita semuanya. Salah satu ciptaannya adalah yang akan diberikan kita fasilitas-fasilitas. Fasilitas namanya adalah ar-rizqi. Allah tahu bahwa kita butuh makan, butuh minum. Betul ya? Makanya Allah namakan dirinya Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Maha pemberi rizki. Baik. Ar-Razzaq, maha pemberi rizki. Berarti sumber rizki itu siapa sih? Allah. Siapa sumber rizki? Allah. Salah satu nama Allah apa? Ar-Razzaq. Baik. Seringkali rizki itu langsung atau lewat perantara? Lewat perantara ya. Disebut wasilah, betul ya? Oke. Kemudian baru sampai kemana? Kepada kita, betul ya? Oke. Perantara itu contohnya apa? Perantara itu pekerjaan. Betul ya? Apalagi? Bisnis. Apalagi? Niaga bisnis. Investasi, bisnis, masuk ke bisnis. Bisa jadi adalah orang, betul? Dan lain-lain lah, banyak perantaranya. Ada yang subur. Betul ya? Ada yang subur, ada apa? Jogo bodoh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini mestinya kita minta ke perantara atau ke yang punya rezeki, mestinya. Mestinya langsung, betul? Oke, namun hari ini banyak orang yang menambatkan hatinya, menambatkan pintu rezeki ke siapa? Ke perantara. Dan ini yang banyak masalah. Dan akibat kita mengarahkan potensi rezeki kita kepada perantara apa? Satu, kita mudah stres. Kenapa mudah stres? Kenapa mudah stres? Karena kadangkala kemauan kita tidak sesuai dengan pekerjaan, dengan gaji, dengan bisnis, dengan penghasilan. Betul ya? Seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak stres. Banyak gerutu-gerutu, drumel-drumel. Apalagi demo-demo. Betul ya? Padahal sahabat, kalau minta rezeki langsung ke siapa? Langsung aja kepada Allah. Perantara mah hanya hantaran aja. Kita hakikatnya dapat rezeki dari siapa? Dari Allah. Allah izinin saja perantara rezeki kita dan bekerja di sini. Sepakat ya? Sepakat. Tapi mintanya nggak boleh ke perantara. Mintanya ke siapa? Mintanya kepada Allah. Karena yang punya rezeki siapa? Yang punya jodoh siapa? Yang maha pintar siapa? Allah. Yang maha menghidupkan menyehatkan siapa? Mestinya datang ke siapa?
Kalau tapi datang banyak orang kemana? Ke ini yang masalah. Kayak datang ke dukun. Kok nggak kaya-kaya juga? Stres gak? Marah-marah gak? Demi absen terkenal tuh. Ambil jadi artis dia. Jadi bintang iklan lagi. Dibayar sekali bintang iklan 7 juta, 10 juta, 5 juta, ada yang 50 juta. Dasar juga tuh. Itu adalah rezeki. Pintu rezekinya memang perantaranya lewat elemen subur. Dari konflik maksudnya. Tapi dia sadar bahwa Fa'inna ma'al usri yusra. Di balik itu ternyata kedahsyatan mimik mukanya itu ternyata bikin orang heboh. Satu berapa? 100 juta 100 ribu sekian ya. Orang yang di YouTube, kan dia masuk di YouTube ya, yang jadi parodi ya, luar biasa. Hanya jadi dulang uang. Bukan yang sumber yang ngasih, ya Allah yang ngasih, betul ya. Kok akibat konflik. Tapi kita jangan menempatkan, oh gue saya mikir kupik aja. Enggak, jangan. Bapak Ibu, wasilah perantara satu orang dengan yang orang yang lain bisa berbeda, betul gak? Baik, Bapak Ibu, satu, akibat dari kita menyerahkan diri atau meminta kepada perantara satu apa? Stres hidupnya. Stres hidupnya, banyak tidak senangnya, banyak derumelnya, oke, banyak apa namanya? Kadang sedikit bersyukurnya, banyak galau. Oke, Bapak Ibu, kalau yang masih bujangan, mohon maaf, kalau selalu menambatkan hatinya kepada seseorang, sampai dizikirkan, diingat, diulang-ulang, terus dizikirkan, arti zikirkan mengingat, tuh zikirkan. Lihat ke atas, lihat ada wajah dia, sebut namanya, luar biasa. Lihat piring ada namanya, lihat sepatu yang bening, lihat kaca nako, ada wajah dia. Lihat pelek sepeda, luar biasa, mantap. Sehingga lupa kepada siapa? Lupa yang memberi rizki, yang memberi jodoh siapa? Allah. Ingatnya kepada dia, zikir. Zikirnya salah, betul gak? Sehingga Allah uji nih, gue putusin dia. Apa yang terjadi? Stres gak tuh? Ada yang bunuh diri? Ada gak yang galau? Banyak. Kenapa? Salah menempatkan cinta, jodoh, bukan sama Allah, tapi sama perantara. Galau lah dia, stres lah dia. Kalau imannya jebol, bisa jadi bunuh diri. Ini yang masalah di sini nggak ada, insya Allah. Dan nikah semua kan? Ada yang belum nikah? Astagfirullahaladzim. Gini hari belum nikah, apa kata akhirat? Segera nikah, kita doakan semoga cepat dapat jodohnya. Amin. Yang terbaik dari Allah. Yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Amin. Baik, nikah satu perusahaan boleh gak? Boleh. Boleh, kebanyakan maksimal 4 boleh. Masa 10 orang dinikahin? Boleh. Dalam Quran maksimal berapa? Kantor. Gimana satu kantor? Satu perusahaan dinikahin. Istighfar. Ini bercanda aja. Kembali ke masalah kedua. Ketika seseorang menambatkan rizkinya, jodohnya apapun kepada perantara bukan kepada Allah, maka selain banyak stres, hidupnya diselimuti dengan stres, galau, risau, dia tidak berani punya cita-cita besar. Kenapa? Karena dia terhalangi oleh perantara. Dia mau haji, kayaknya gak mungkin gue kerja di sini bisa haji. Kayaknya gak mungkin bisa beli rumah baru dengan kerja di sini. Gak mungkin kayaknya. Terus banyak tidak mungkinnya. Karena memang perantara tidak bisa mewujudkan cita-cita kita. Tapi efeknya ketika kita berharap ke sini, kita seringkali sulit, takut memiliki cita-cita besar. Gak mungkin kayaknya saya tidak akan menjadi direktur perusahaan atau direktur, tidak akan mungkin punya owner bisnis. Banyak tidak mungkin. Betul ya? Karena terbatasi oleh perantara ini. Baik, Bapak Ibu, padahal ketika kita menjadi karyawan atau menjadi pegawai di sini, boleh gak kita buka usaha di rumah? Boleh gak? Boleh. Sehingga rezeki kita lebih banyak dari usaha itu. Sehingga kerja di sini pengabdian aja. Pengabdian aja, gaji gak usah diambil gaji. Salir aja langsung. Betul gak? Betul ya? Karena bisa jadi adalah perantara kita, pekerjaan kita menghambat dari cita-cita kita. Bisa jadi, mohon maaf, rezeki pun terhambat. Mohon maaf. Karena seolah udah dipatok sekian. Bisa jadi. Maka koreksi yang kedua apa? Selain kita luruskan fokus pada apa tadi? Pada akhirat, yang kedua, kita pahami bahwa rezeki itu datang dari siapa? Berarti kita minta kepada siapa? Kalau kita sakit, minta ke siapa?
Kalau kita belum dapat jodoh, kita minta kepada siapa? Inilah rumus kita. Rumus Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Inilah pola. Baik, karena waktu, masih ada waktu atau sudah habis? Habis ya. Ini baru mukadimah. Ini baru mukadimah MPR. Ini panjang, ini bahasanya panjang. Belum kita mengenal ada 3 fasilitas rizki. Udah tahu belum? Belum. Lanjut. Kalau kita tahu 3 fasilitas rizki, oh dahsyat. Dahsyat benar. Rizki akan datang kepada kita murul. Bahasa Jerman murul itu murul kan? Murudul. Itu murudul kan? Orang Jerman pasti paham dah. Apa ya? Datang bertubi-tubi. Kenapa? Ibarat kata Allah fasilitas rezeki itu ibarat seperti toren. Tahu toren Bapak Ibu? Turun air. Iya, toren air. Apa toren air itu? Penampungan. Biasanya ditaruh di bawah atau di atas? Di atas. Kenapa? Kenapa taruh di atas? Biar turun. Gak usah pakai lagi mesin betul, biar turun. Kayak fungsinya. Kayak ini di atas. Kemudian ini ada apa? Saluran. Kayak pipa. Di sini ada apa? Keran. Di bawahnya ada ember. Betul ya? Pertanyaannya, Bapak Ibu mau rezeki yang banyak gak? Mau? Oke, tolong jawab. Apakah keadaan Bapak Ibu hari ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan? Belum. Tolong jawab, jangan ragu-ragu. Jangan ada dosa di antara kita. Apakah keadaan hari ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan? Belum. Berarti ada keinginan yang belum sesuai, betul? Baik. Apakah keadaan hari ini sudah Bapak Ibu sudah merasa puas? Belum. Jika Allah panjang umur saat ini, kehidupan masa depan, apakah mau seperti keadaan sekarang? Maunya apa? Lebih baik. Pertanyaan terakhir nih. Kenapa kehidupan kita sekarang, keadaan kita sekarang hanya seperti sekarang ini saja? Akibat dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Bisa jadi Bapak Ibu. Nih, yang tadi adalah tentang paradigma tadi ya. 1. Paradigma kedua apa? Masalah paradigma langsung dan perantara. Yang ketiga adalah masalah ini, pemahaman ini. Hakikatnya Allah, rezeki Allah akan habis gak? Nggak habis-habis. Betul ya? Baik. Ini, toren ini selalu akan ada. Tapi masalahnya kenapa kok ember itu berupa kita gitu? Kenapa kok airnya belum masuk ke ember? Belum datang ke kita? Kenapa? Nah, satu apa? Kerannya belum dibuka. Itu masalahnya. Kerannya belum dibuka. Bagaimana cara membuka keran? Kita lanjutin bulan berikutnya. Kisi-kisinya aja. Ini baru kisi-kisinya doang, biar ada minat nanti. Sepakat ya? Kayak gini deh. Keran udah dibuka ya. Tapi kenapa gak netes juga? Kisi-kisinya. Nah, bisa jadi ada di saluran yang mampet, tahu gak? Hal-hal yang memampetkan. Hal-hal yang memampetkan. Hal-hal yang menyumbat rezeki datang kepada kita. Pengen tahu? Bulan berikutnya. Kisi-kisi lagi. Betul ya? Baik. 1, bagaimana cara membuka keran. Yang kedua, Menghilangkan sumbat. cara menghilangkan sumber biar lancar. Kasih soda api. Oke, nanti ke bahasanya. Dan bahasan ketiga adalah kita tahu Bapak Ibu, kita tahu adalah ada 3 fasilitas rezeki. Ada 3 fasilitas rezeki. Pingin tahu? Bulan berikutnya aja ya. Atau kalau pingin cepat, perembul. Mukadimahnya ada di buku saya. Kalau mau nanti diskusi bulan depan, miliki dulu bukunya. Nanti baru kita diskusi bulan depan. Perembulnya, tahu perembul? Mukadimah tentang ini, fasilitas rezeki ada di sana. Tapi tentang rahasia, bagaimana cara membuka keran, ada di otak saya. Ada di sini, Quran dan hadis. Bisa dipahami Pak Ibu? Ada penasaran untuk datang bulan depan? Ini perlu dibahas nggak kalau gitu? Perlu dibahas nggak? Kalau nggak perlu ya nggak usah diundang lagi. Perlu dibahas? Wajib. Bulan depan atau minggu depan? Minggu depan. Ini sebulan sekali ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali, terserah itu. Kalau gitu saya nyerahin ke siapa?
ke siapa? Oh, ininya, organize-nya. Silakan. Mau dibahas? Ini baru sekarang preambul aja, sekarang preambul. Dan ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita pahami, ada rahasia-rahasia agar rezeki itu mengalir kepada kita. Saya kasih tahu clue-nya aja, kasih tahu, betul ya? Clue-nya kasih tahu. Bapak Ibu, saluran ini dalam bahasa Arab, saluran ini namanya adalah 3 huruf. Selalu 3 ya. Karena kan permainannya 3 tadi. 3 paradigma, 3 persepsi, 3 persepsi. Ini 3 apa tadi? Huruf ya. Waw, fa, ko. 3 huruf. Sekarang saluran ini, saluran rezeki itu dalam bahasa Arab disebut 3 huruf juga. Nun, fa, kof. Infak. Disebut nafako. Nafako itu saluran. Maka ketika mencari disebut apa? Mencari uang, mencari rezeki disebut apa biasanya? Nafkah. Mencari nafkah. Menyalurkan uang disebut Infak. infak. Akar katanya sama, nun fakof. Nah, kenapa udah dibocorin nih. Kenapa ada sumbatan? Kenapa ada sumbatan? Infak Itu kurang. rizki gak datang ke ember, ke kita gimana? Harus banyak-banyak infak. Kenapa? Sumbatan infaknya dibuka dulu. Oke, di sini sudah dibuka nih. Udah dibuka ya? Udah dibuka nih, gak ada hambatan. Gak ada hambatan. Tapi kalau di sini ditutup, nyalur gak? Enggak. Gak nyalur. Maka kita harus tahu bagaimana cara membuka ini dan cara menyalurkan. Rizki yang disebut dengan nafkah itu adalah bukan milik kita. Harus apa? Salurkan. Disalurkan. Kalau nggak disalurkan, mampet. Mampet. Maka ketika dapat gaji, salurin dulu 2,5% zakat profesinya. Itu namanya akan ini rahasia ya, baru satu ya. Rahasia memperlancar rizki. Untuk menghilangkan, mohon maaf tadi penghalang kemampetan tadi, salah satunya apa? Nafkah. Apa nafkah? Zakat yang wajib. Bisa difahami? Agar apa? Agar lancar. Kenapa gak lancar? Bisa jadi, sayang nih, baru gajian udah dijakatin. Nah, kalau orang bilang sayang, berarti mengutamakan dunia atau mengutamakan akhirat? Ini baru mukadimah. Silakan kalau ada yang mau diskusi boleh. Silakan ya. Terima kasih Pak Ustadz atas paparan yang sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat. Kalau udah kayaknya saking paham tuh udah gak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Pertanyaan dijawab minggu depan. Silakan kalau mau diskusi boleh. Sepertinya waktunya udah habis ya? Sudah. Sudah waktu jadi Kita tutup ya. iya. Baik. Ini sekedar sharing dengan teman-teman semuanya apa yang saya pelajari. Semoga kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan lewat ilmu yang Allah sampaikan kepada kita semua, dan semoga Allah pun berikan kepada kita hidayah iman dan hidayah ilmu. Yang kedua, yang ketiga adalah hidayah istiqomah untuk mengamalkan ilmu dan iman itu menjadi amal soleh dan menjadi prestasi-prestasi kita di hadapan manusia, bahkan lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan Allah kasih kepada kita. Jadilah kekasih Allah, bukan kekasih manusia. Kekasih manusia bisa jadi sakit hati, tapi kekasih Allah tidak akan pernah kasih sakit hati. Maka mintalah kepada sebanyak-banyaknya, karena Allah semakin cinta ketika kita semakin banyak meminta kepada Allah. Tapi kalau semakin banyak meminta kepada manusia, bukan cinta, tapi dongkol. Minta mulu katanya. Mungkin minta pertama dikasih, minta kedua agak dikasih, minta ketiga minta mulu, gak ada usaha apa. Itulah kalau minta kepada siapa? Minta kepada perantara, minta kepada manusia, banyak dongkolnya, banyak stres dan banyak marahnya. Tapi minta kepada Allah, Allah semakin senang. Maka kalau minta jabatan, minta apa? Minta naik gaji, pertama mintanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah, karena Allah yang mengendalikan. Allah fa baina qulubi bilau al-fakta ma fil ardi jami'an ma Allah ta bainahum wa Allah fa bainahum. Baik, sahabat sekalian, semoga mukadimah dari MPR. MPR ini apa tadi? Manajemen pintu rezeki perembulnya. Mukadimahnya sudah sedikit meluruskan dari paradigma pemahaman kita selama ini. Semoga Allah memberikan sekali lagi iman dan ilmu kepada kita dan beristiqomah untuk mengamalkannya. Amin Rabbal Alamin. Dan kita memohon ampun kepada Allah
termasuk pribadi saya jika ada kata-kata kurang benar, itu datanya dari hawa nafsu, kebodohan, dan dari syaitan lanutul alaihim. Dan mohon dimaafkan, dan semoga Allah memaafkan kita semua, dan semoga Allah menerima semua amalan kita, termasuk ibadah salat kita dan amal-amal pekerjaan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi wa shifaan min kulli da'in wa saqamin shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.